Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadatal ulama al-kurama wal a'izza, para alim ulama, para kiai, bunyai, para ajengan, para cerdik pandai, para sesepuh, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis dzikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, wa bi muqaddami haula murabbi hadzal ma'had as-Safa Sayyidil Akh Gus Rahman bersama keluarga dalem, kepengasuhan pesantren, kepengurusan pesantren, semuanya yang kita ta'zimi. Gus Ragil bersama kru yang kita cintai, yang kita banggakan, Sadataz Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, bapak dan ibu wali santri, semuanya yang kita hormati, adik-adik santri yang kita banggakan, hadirin hadirat, seluruh jamaah. Mari kita awali ngaji kita malam ini dengan ikhlas membaca suratul Fatihah, niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pondok pesantren As-Safa benar-benar maslahah, manfaah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Siapapun yang ikut berkontribusi dalam perjuangan pesantren As-Safa ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, kemampuan dan kekuatan zahiran wa batinan untuk terus mentaklim dan mentarbiyah para santri supaya benar-benar menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang solehin solehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Nanti ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali dengan penuh keyakinan, mantap, yang ikhlas, mohon kepada Allah semoga apa yang menjadi hajat-hajat baik dunia akhirat kita diijabah. Yang lagi sakit apapun penyakitnya semoga segera diberikan kesehatan. Yang lagi punya masalah apapun persoalannya semoga diberikan solusi dan jalan keluar terbaik. Yang lagi susah gelisah semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan.
Yang lagi kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang lagi ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, padu, gegeran, tukaran, berantem semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Mudah-mudahan semuanya yang ikhlas mengikuti majelis mulia ini sampai selesai nanti diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin khalisah bijahin nabi rahmah wa syafi'il ummah wa biniyatid du'a wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas. Para jamaah, tugas utama hidup manusia itu berbuat baik, menjadi orang baik. Maka segala sesuatu, apapun aktivitas yang kita lakukan harus kita niati dengan baik. Ayo semuanya ikut jawab baik supaya semuanya jadi baik dunia akhirat. Tugas utama hidup di dunia ini adalah berbuat baik, menjadi orang. Maka apapun aktivitas yang kita lakukan harus kita niatkan dengan pikiran kita harus, hati kita harus, jiwa kita harus, ucapan kita harus, perbuatan kita harus, perilaku kita harus, semua harus kita lakukan dengan cara yang pasti nanti hasilnya dengan semangat terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Rawahu Abah Anzah. Lah, merangkai kata-kata kayak gini tuh nggak gampang, makanya nggak gampang. Para santri dan siapapun yang berjiwa santri, karena malam ini kita juga memperingati Hari Santri. Kalian harus jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang punya karakter bukan yang karaten, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang qori bukan yang qora, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahlul Quran bukan yang suka gendaan. Ngene iki ya ora gampang, makanya yo maka memperingati Hari Santri jangan hanya formal seremonial, jangan hanya tradisi dan selebrasi, tapi harus betul-betul bisa menginspirasi dan menjadi motivasi bagi kita agar mempunyai pribadi-pribadi santri yang benar-benar santri, pola pikirnya santri, pola sikapnya santri, karakternya santri, akhlaknya, dunia akhiratnya. Oke, kita mulai dari peringatan Hari Santri dulu. Karena malam ini acaranya kan ada peringatan Hari Santri, ada peringatan Maulid Nabi, ada milad ke-6 pesantren As-Sofa, ada syukuran khitan dari putra beliau. Jadi 4 acara jadi satu, bahasa kemenyeknya 4 in 1. Nah, kalau bahasa kekiniannya acara seperti ini adalah acara ngirit biaya.
acara papat dadekne siji leng ngirit iki saking cerdasnya kiyaine. Oke, kata santri itu kalau ditulis pakai huruf hijaiyah, huruf Arab itu ada 6 huruf, 5 sorry, sin, nun, ta, ra, ya. Ini masing-masing punya arti kalau ditinjau dari disiplin ilmu taktik. Maksudnya ilmu taktik itu ilmu otak-atik. Kalau bahasanya Abah Anza malah ditambahi ilmu taktik tuk, otak-atik matuk. 5 huruf dari kata santri kita kaitkan, kita korelasikan, ya bahasanya maaf agak kemenyek karena ini pesantrennya kan gaya jenenge pesantren teknopreneur. Gaya ono tulisane kok. Saya ngaji tuh saya nyesuaiin. Kalau di pesantren kayak gini ya, saya macanya harus kayak orang pinter. Walaupun sebenarnya saya kayak yang di sana itu podo oone. Cuma ya karena ini pesantrennya teknopreneur. Jadi, nah tulisannya ngono kok. Jadi saya harus maca seperti orang pinter. Nanti kita korelasikan dengan dasar negara kita. Falsafah dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yang jumlah silanya ada berapa? 5. Lafadz santri ditulis pakai huruf hijaiyah ada 5, Pancasila silanya juga 5. Coba kita korelasikan. Huruf pertama sin, artinya salikun ilallah. Santri itu adalah orang yang menempuh jalan kehidupan menuju Allah. Orientasi hidupnya adalah rahmat, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Prioritasnya adalah nilai-nilai spiritual yang ini selaras dengan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dihubungkan dengan ayat Quran, qul huwallahu ahad, itu ketuhanan yang Maha Esa, huruf pertama. Kedua, nun, artinya naibun anil ulama. Santri harus sanggup menjadi pengganti para ulama, harus mampu menjadi estafet penerus perjuangan para ulama, alladzina hum warasatul anbiya, di mana ulama itu adalah pewaris para nabi, orang-orang yang berilmu tinggi, beriman kuat, berakhlak mulia, dalam menjalani hidup benar-benar tidak zalim, bisa adil dan mempunyai adab. Ini selaras dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dihubungkan dengan ayat Qur'annya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini bukan kebetulan, wong kebetulan kok kabeh. 3, tak, artinya tarkul adawah wal iftiraq. Santri itu harus meninggalkan permusuhan dan perpecahan. Jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan calon gubernur terus musuhan, ndak mau akur. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di atas? Pakai celana apa pakai sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya putih apa hitam? Mana tuh orang? Orangnya duduk apa berdiri? Ya udah, berarti saya meninggalkan permusuhan dan perpecahan berarti menjalankan ukhuwah
wattihadul ummah, persaudaraan dan persatuan umat. Ini selaras dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Ayat Qur'annya kalau kita kaitkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang keempat, ra, itu artinya raghibun fil khairati wal hikam. Santri itu cinta dengan berbagai hal baik, cinta dengan macam-macam kebaikan, cinta dengan macam-macam hikmah kebijaksanaan, dan suka musyawarah. Maka pesantren manapun itu ada tradisi musyawarah untuk memantapkan keilmuannya. Ini cocok sama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau dikaitkan ayat Quran ya, wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Jadi Pancasila itu islami banget, hubungan dan keterkaitan dengan ayat Quran itu ada, karena yang menyusun dan menentukan Pancasila itu banyak ulama-ulamanya, gak sembarangan. Maka kalau ada yang bilang Pancasila itu enggak islami, jelas wawasannya kurang luas itu. Orang ilmunya baru maaf-maaf, udah Pancasila itu enggak islami, harus diganti. Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam, harus kita tegakkan syariah Islamiyah. Woi, ini Indonesia. Kalau Anda nggak cocok dengan Pancasila, Anda merasa nggak cocok dengan Indonesia, ya sana pindah ke negara mana yang menurut Anda cocok. Selesai kan? Ini nggak sembarangan ini yang menentukan Pancasila ini. Ini udah mulai dulu, udah diusulkan awal-awal peletakan dasar negara, awal-awal mau membentuk negara itu banyak yang usul. Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam, maka harus dibikin negara Islam, harus diperlakukan syariat Islam. Itu pakai ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, universal, menyeluruh, totalitas. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah nggak setuju. Sorry, ayat ini bukan ayat untuk membangun negara, ayat ini bukan ayat untuk membentuk negara, tapi ayat ini sifatnya personal. Kewajiban individu dari masing-masing orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas, bukan ayat untuk membentuk negara Islam. Jadi para kiai dulu yang dibaca Quran nggak punya gelar sarjana, tapi wawasan berpikirnya mampu mengalahkan ratusan profesor. Ngono, kiai santri dilawan. Nah, ini nanti ini saya itu paling jengkel kalau ada yang bilang santri bisa apa, lulusan pesantren bisa kerja apa, lulusan pesantren nggak punya penghasilan. Masya Allah, sorry, yang bicara di hadapan Anda ini lulusan pesantren. Itu soal penghasilan. Lu katanya lulusan pesantren nggak punya penghasilan. Ayo, ini yang di atas panggung ini siapa yang penghasilannya paling gede, coba bandingin sama ini lulusan pesantren. Wih, ini misalnya penghasilannya gede, tak rampas semua pasti dikasih kok. Ngono lo ngono kok dibilang santri nggak punya penghasilan. Santri kok makhluk sing serba siap. Santri itu serba siap, serba pantes. Lulusan pesantren jadi apapun pantes, pokoknya ngapi-api. Dan itu sudah terbukti. Lulusan pesantren jadi TNI Polri banyak, bahkan di pundaknya juga udah bintang. Lulusan pesantren
jadi bupati, wali kota, gubernur, banyak jadi menteri, banyak jadi pengusaha, banyak lulusan pesantren. Jadi ustadz usah pirang-pirang, jadi wapres, jadi presiden, ada lulusan pesantren. Santri itu serba siap, suruh apapun oke. Pulang dari pesantren suruh khutbah oke, suruh jadi imam oke, suruh merawat jenazah, mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, memasukkan ke liang lahat sampai proses pemakaman selesai oke. Santri ada acara suruh tampil sambutan oke, suruh ngisi acara, suruh pidato, suruh ceramah oke. Santri dan nggak gengsian santri itu. Pulang dari pesantren suruh ngarit berani, suruh kerja jadi kuli bangunan berani, suruh dorong rombong tahu tek, rombong bakso, rombong nasi goreng berani. Santri biasa dididik dengan mandiri, biasa digembleng penderitaan di pesantren Riyadhah. Kon kerja kuli bangunan oke, jualan nasi goreng oke, jualan mie ayam oke, jualan mie bakso oke, wanita isine nggak ada kata malu. Santri kan gak patek duwe izin, yang penting halalan thayyiban. Wong kon ngenteni donyane mara tuwa oke kok. Coba sekarang kalau anakmu yang lulusan fakultas kedokteran, wah itu habis biaya ratusan juta bahkan kadang miliaran, pulang nyari kerja susah. Ayo suruh jualan nasi goreng izin, nggak berani. Suruh kerja jadi kuli bangunan nggak berani, malu. Anakmu yang lulusan Akpol, lulusan Akmil, coba yang lulusan fakultas-fakultas ternama, gelarnya udah lebih panjang daripada namanya itu, S3, S4, S7 kakean S nganti kademen anakmu. Coba pulang suruh jualan nasi goreng, malu, gengsi. Nyari kerja nggak dapet, akhirnya kelumbrak-kelumbruk kaya tumosual. Ngono lho, santri dilawan. Dan nanti tak lanjut. Lah terus loh, ini kan baru roh. Kok iso sarung? Ntar Mas kalau ada waktu kita bagi-bagi sarung, iya. Tapi saya bagi-bagi sarung itu kalau ngajinya udah lewat 1 jam. Kalau belum lewat 1 jam enggak. Itu aja banyak yang komen miring kadang-kadang. Tuh apa sekarang ceramahnya diganti cengengesan, ngobrol ngoceh sama jamaah sama anak-anak kecil. Nah itu mereka nggak nonton video fullnya sih. Dia nonton hanya yang lewat di berandanya dia di TikTok, kan selalu FYP. Yang ditonton kan hanya cuplikan potongan-potongan video itu aja. Tonton video fullnya dong baru komen. Biasakan nonton video secara penuh gitu loh. Nontonnya di channel YouTube kami dong. Ya pastinya Anza Channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oh gak mbok subscribe ya wes akeh wek. Wes hampir 3 juta kok. Emang YouTube-nya dia nggak punya subscriber. Kak tak sebut, terlalu rendah levelnya. Lawang saya ini biasa partneran sama Habib Syekh sama Habib Bidin. Saya ketemu iki. Sorry ya, angkat dulu, nanti kalau udah angkat bolehlah kita partneran. Nah, biasanya kalau udah kena roastingan Abah Anza ini langsung naik biasanya wes. Biasanya nek gak kedisian mati. Yang kelima apa? Yaknya itu yakin binaili rahmatillahi wa syafaati rasulih.
Jadi santri itu jalan yang ditempuh benar, yakin akan mendapatkan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya betul-betul anfa'uhum linnas, bisa menebar kesejahteraan. Maka sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini misinya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak sembarangan loh Pancasila itu. Ngono jarene enggak islami macam-macam. Woi. Awalnya ketuhanan yang Maha Esa itu sila terakhir kelima. Dan bunyinya sesuai Piagam Jakarta kan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Langsung disuruh ngerevisi sama para kiai. Loh, penduduk Indonesia ini nggak beragama Islam semua. Kita juga harus menghargai saudara kita beragama lain yang juga ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Disederhanakan jadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan jangan ditaruh di sila terakhir, harus sila pertama, karena ini kaitannya dengan semua sila. Ketuhanan yang Maha Esa ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang berketuhanan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Gak sembarangan. Sekarang kalau ditulis pakai huruf apa ya, orang Bojonegoro bilangnya huruf gedrik, ABC itu loh, apa namanya? Lah iya abjad. Abjad itu aslinya bahasa Arab abajadun hawazun kui abjad. Makanya kalau ABC ya gedrik. Alpabel lopo teknopreneur. Pokoknya ditulis pakai huruf gedrik. SANTRI, 6 hurufnya. Ini masing-masing juga punya arti. Yang 5 tadi rukun Islam, yang 6 ini rukun iman loh. Kalau dihubung-hubungkan gitu. SANTRI. S sanggup, A amanah, N neruskan, T tuntunan, R Rasul, I ilahi. Jadi santri ini sanggup, amanah, neruskan tuntunan Rasul ilahi. Iki walaupun dokter ora iso kon kaya aku ora iso. Mangkane ceramahe laris aku. Nah sekarang kata santri itu kan ada 2 suku kata, san dan tri. San itu dari bahasa Arab, ihsan, artinya kebaikan. Tri itu dari bahasa Sanskerta, artinya 3. Jadi santri itu pribadi yang memiliki 3 kebaikan secara terpadu. Berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada sesama, berakhlak baik kepada alam semesta. Kita lanjut. San dari bahasa Arab ihsan, ini simbol agama. Tri dari bahasa Sanskerta, ini simbol budaya. Maka santri harus ngerti ini agama, ini budaya, harus paham ini islami, ini tradisi, harus tahu ini syariat, ini adat, tidak dipercekcokkan, tidak dipertentangkan, tapi dipadukan, dijodohkan antara agama dengan budaya, antara islami dengan tradisi, antara syariat dengan adat, digabungkan boleh sepanjang tidak nyimpang dari akidah dan tidak melanggar syariat, tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya no what lo, tidak apa-apa kok. Tidak bahasa Inggrisnya no, apa bahasa Inggrisnya what. Berarti kalau tidak apa-apa bahasa Inggrisnya
No, what? Ayo bantah. Iki mikirku wis suwe iki. Namanya akulturasi budaya. Jadi ini agama, ini budaya, ini islami, ini tradisi, ini syariat, ini adat, malah dipadukan sebagai media dakwah. Bukan kok dikit-dikit haram, syirik, bid'ah. Enggak. Yang penting koridornya bener. Budaya yang mengikuti agama, jangan agama yang ngekor ke budaya. Saya ulang. Budaya yang mengikuti agama, jangan agama yang mengikuti budaya. Agama itu rel, budaya itu kereta. Coba yang bener, rel ngikut kereta apa kereta yang ngikut rel? Siapa ngomong rel manut sepur? Ya sepure sing manut rel, aja kok rile manut sepur. Paham pora iki? Ya kereta yang ngikuti rel, jangan rel yang suruh ngikuti keretanya. Jadi kalau keretanya lebar, itu terus relnya dibenggang. Nanti kalau keretanya ciut sempit, relnya dipingkup nih. Gini loh, agama itu produk Allah, budaya produk manusia. Maka produk manusia yang ngikutin produknya Allah. Contoh yang lebih gamblang, agama produk Allah, budaya produk manusia. Agama itu kepala, bahasa Inggrisnya the ndas. Siapa ngomong dasmu? Lah budaya itu peci, produk manusia. Agama produk Allah, kepala. Budaya produk manusia, peci. Coba yang bener, kepala ngikut peci apa peci yang ngikut kepala? Lah, siapa ngomong kepala ngikut peci? Jadi kalau kamu beli peci kebesaran, kepalamu mbok sebul, dikompo ben melentu ngono. Lah kalau pecinya kekecilin terus sirahmu mbok gembosi ben kempes. Wis mbok. Nah, karena akulturasi budaya ini sehingga Islam gampang diterima masyarakat Indonesia. Coba para jamaah kita renungkan yang sukses membawa perubahan agama di Indonesia ini, para wali, para ulama, penyebar agama Islam. Karena caranya akulturasi budaya itu pendekatan persuasif kepada masyarakat. Walaupun awalnya masyarakat belum mau memeluk Islam, tapi tetap menerima dengan baik. Ini keren cara dakwahnya para wali, para ulama, para kiai yang sekarang diwarisi oleh para santri. Mohon maaf ya, penjajah bangsa asing itu menjajah Indonesia bukan hanya menjajah ekonomi saja, mereka juga menjajah akidah, mereka juga menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan oleh bangsa penjajah di Indonesia ini nggak laku. Kenapa? Ya karena mereka kereng sama masyarakat, mereka kejem. Mereka nggak mau melakukan pendekatan persuasif seperti gaya para wali, para kiai yang sekarang diteruskan oleh para santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Jadi gini, kalau masyarakat kita, mbah-mbah kita, kakek nenek kita dulu, engkong-engkong kita orang, engkong kita orang dulu, mbah-mbah kita, kakek-kakek, buyut-buyut kita itu sukanya kesenian. Nah, maka para wali, para ulama, para kiai menyebarkan Islam pakai media kesenian itu. Ini paham apa enggak ya maksud saya? Lah, masyarakat Jawa itu suka gending-gending, suka tembang-tembang. Lah para wali itu menyebarkan agama ya lewat gending-gending, lewat tembang-tembang.
yang dalam kalimat-kalimat gending dan tembang itu diisi nilai-nilai agama Islam. Sampai sekarang itu masih terus digaungkan oleh teman-teman grup sholawat. Ada lerilir, ada gundul-gundul pacul, ada cublek-cublek, ada turi-turi, ada seluku-seluku. Nah itu saking aneh anak-anak ini ki mek nembang tok ora ngerti karepe, makanya beda. Halo, jadi para wali, para kiai itu mengetotkan, mengintili itu, mengetotkan budaya yang disukai masyarakat diislamisasi, nggak langsung diberantas kafir syirik, ndak. Andaikan gaya dakwahnya seperti itu, mungkin Islam nggak jadi agama mayoritas bangsa Indonesia. Gitu. Nah, mbah-mbahmu biyen. Halo? Iki ngapunten nggih sing tak bakas iki sing boloku irung-irung pesek. Lah padha ki ya pesek padha ae. Iki mbah-mbahmu biyen. Iki yo iya padha ae. Kiyaine iki mbah-mbahmu biyen padha karo mbah-mbahku. Wis. Kuwi asline ya wis kenal pangeran, tapi belum punya tatanan agama yang terorganisir gitu loh. Ya wis seneng jenenge manembah marang Sang Hyang, kuwi diarani sembahyangan. Lho manggone ning ndi lek manembah? Ning sanggar pamujan. Lagi para wali, para ulama dalam menyebarkan Islam kene ngarani kae ora salat tapi disebut sembahyang, supaya akrab dengan mbah-mbahmu dulu yang sudah terbiasa dengan sembahyangan, manembah marang Sang Hyang. Mbah paham mbah ora ngene iki? Ngapunten ya, aku karo sliwer ngeten iki, ngapunten nggih, ngapunten ngeten iki. Soalnya kula nek karo lenggah nanti kasihan yang sebelah sana itu kasihan, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya yang di sana kan nggak bisa ngelihat aku. Ada kok yang dibela-belain datang habis maghrib udah nyampe sini kan kepengen tuh orangnya tepuk tangan itu kan kepengen menatap wajah aku. Makanya maaf saya berdiri walaupun saya capek, udah saya niati sambil olahraga, olah rasa, olah rasio. Saya juga pengen sehat zahiran wa batinan. Mohon izin para kiai, para sesepuh, kalau mungkin saya sambil keluyar-keluyur mungkin kurang adab di hadapan panjenengan semua. Kalau nggak terima ya silahkan diganti, terus aku tak mulai. Nggak apa-apa kok kalau yang ada mau gantiin. Monggo Kaji Samsul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngono, mergo wis seneng manembah Sang Hyang, kae ora diarani salat sik, lehmu gerakan Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik, endut-endut, gobek-gobek itu bukan salat. Orang dulu bilangnya sembahyang, biar akrab dengan otak, jiwa dan pemikiran mbah-mbah kita yang suka manembah Sang Hyang. Lah kaeleh manembah ning sanggar pamujan, sehingga tempat ibadahnya belum disebut musola tapi disebut langgar, biar dekat dengan kata sanggar. Ini nggak ngawur. Maka kalau mau masuk desa, masuk kampung, dipasang gapura itu supaya warga kampung situ jadi pemaaf, sehingga rukun, guyub rukun, hidup berdampingan meskipun ada perbedaan dalam keberagaman. Gapura itu dari bahasa Arab ghafura, artinya pemaaf. Jadi masyarakat kalau pemaaf rukun. Lah masyarakat kita mau bilang ghafura repot, gapura. Iki golek kiai nerangno ngene iki angel. Lagi mau bilang syahadatain repot,
bikin tradisi sekaten, sampai sekarang masih ada. Sekaten itu karepe syahadatain, 2 kalimat syahadat. Lah wong Jawa ki arep muni syahadatain, repot ya, sekaten. Loh, kalimah syahadah ora iso ya kalima sada. Anak ki supaya bekti nang wong tua diulangi donga Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, repot le ngucapke Rabbighfirli wali gawe ke simbol iwel-iwel. Yo kae samir khairan fatrukil bagha, cancut tali wondo, semangat perjuangan keras melakukan kebaikan, fatrukil bagha, tinggalkan kelacutan. Repot ngomong samir khairan fatrukil bagha, samir diwaca semar, khairan diunekno gareng, fatruk diwaca petruk, bagha dadi bagong. Iki ora sembarangan lho, karena lesan ilate wong Jawa. Alhamdulillah ya alkamdu, ya ini lesan. Kalau Madura haknya jadi hak alhamdu, alhamdu. Nek Jawa alkamdu. Ngono, ini lesan. Kayak lesannya orang Bali itu kan gak bisa T, jadi T, roti. Loh iya, jadi sirotol mustaqim ya sirotol mustaqim. Makanya mbahmu itu dulu ketika bersin maunya alhamdulillahi rabbil alamin, tapi karena nggak bisa fasih andulamin. Ridho diwaca lilo, aku ora lilo, ralilo, artinya nggak rela, nggak ridho. Orang dulu fardu ki ya diunekne perlu. Aku ono fardu, aku ono perlu. Ramadane dadi ramelan. Abdur Razak ya diceluk Dul Raja. Malah ana wong jenenge Abdul Majid iku celukane Dul Genjit. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Menyebarkan Islam lewat seni, lewat budaya, lewat perdagangan, lewat pernikahan. Jadi walaupun ada masyarakat yang belum mau menerima Islam, tapi tetap menghargai, tetap menghormati, hidup berdampingan dalam keberagaman, masyarakat tetap guyub rukun bersatu, rahmat Allah yang turun. Makanya kampungmu, perumahan sekitar sini, kalau pengen warganya tetap guyub rukun kompak bersatu, nggak gampang terjadi perpecahan dan perselisihan, kalau bikin acara mendatangkan penceramah itu jangan sembarangan. Awas loh, nanti terjadi provokasi, perpecahan kok nanti. Kalau bisa ngundang penceramah tuh yang model kayak gini. Jadi maksudnya model kayak gini tuh model yang kayak gini, yang merangkul gitu loh maksudku. Wes pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Kok sambat larang iki jare. Ayo teh RT, mrene teh, genteni teh. Kok lah udah, sekarang tugasnya supaya benar-benar bisa menjadi manusia yang berkarakter santri, yang berjiwa santri, itu apa? Ya memadukan dua hal. Allah mengajar manusia itu dengan dua metode. Kalau kita pinjam istilah dalam surah Al-Alaq, metode pertama alladzi 'allama bil qalam, yang kedua 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau kalangan santri tentu udah sama paham, tapi yang hadir di sini kan enggak semua kenal. Nah makanya saya juga harus menurunkan bahasa saya, karena yang hadir mohon maaf
ada dari kalangan kiai yang memang udah menguasai ilmu agama, jadi saya juga harus hati-hati ngomongnya. Tapi kan ada yang doprok-doprok sebelah sana itu kan oon semua itu. Kalau bahasa saya terlalu tinggi, mereka pasti udah bubar, udah pada pulang mereka. Jadi mereka juga, justru mereka itu yang perlu kita rangkul justru. Jadi mohon izin yang di atas panggung, saya tidak ada urusan dengan kalian semua yang di atas panggung. Mohon maaf banget, kalau nggak terima silahkan turun semua dari panggung. Insya Allah tabligh akbar dan pengajian ini tanpa kehadiran yang di atas panggung tetap bisa jalan. Toh yang di atas panggung itu juga menang gayanya tok, nggak ikut nyumbang. Ayo nyumbang berapa ngomong, ayo nyumbang berapa ngomong. Nyumbang sholawat ngono lho. Wis gak terima ya ben itu, malah enak panitia ngirit konsumsi. Yang entek-entek konsumsi itu yang di panggung. Gak nyumbang melu mangan kiai nih. Gayane ndampingi kiai. Kan julukannya tokoh masyarakat. Nah kalau memang tokoh masyarakat, ada acara di masyarakat ya harus jadi tokoh penyumbang pertama dan dananya paling banyak, itu baru tokoh. Nah yang keplok itu jelas korban itu. Nah biasanya kalau mau bikin acara pengajian itu pokoknya yang dipeleter iuran ya sing warga-warga biasa itu. Itulah itu orangnya keplok-keplok itu. Makanya sampai ada infak keliling departemen pengemisan untuk event berikutnya. Soalnya yang tokoh ini rapat usul, gayanya ngatur tapi gak metu duwike. Ayo sing gak terima ngadeg ya malah kelihatan kalau itu orangnya. Wes salah munggah panggung. Wes jadi gini, itu loh surah Al-Alaq loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Nah, kita pada dua ayat, alladzi 'allama bil qalam, kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama 'allama bil qalam, Allah mengajar manusia dengan pena. Allah mengajar manusia dengan pena. Teaching by using pen. Understand? Nah, kalau saya bilang understand, semua jamaah terutama ibu-ibu harus yes. Kalau enggak yes, tak tinggal mulih. Oke? Jadi 'allama bil qalam, teaching by using pen. Understand? Nah, gitu aku seneng. Kenapa kalau saya bilang understand, ibu-ibu harus yes? Sering saya sampaikan, understand itu bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, under dan stand. Masing-masing punya arti. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah udah berdiri, ibu-ibu harus yes gitu. Jangan sampai enggak yes. Maksudnya diem toh diem. Maksudnya kalau warga yang di bawah ini sudah berdiri menyampaikan aspirasi, contoh ngajak bikin tabligh akbar pengajian, sudah iuran, maka tokoh masyarakat dan pejabat yang di atas harus yes. Oh no, rawani keplok wong rawuron no. Bene. Masya Allah. Allah mengajar pakai pulpen, yang disebut pulpen tapi yang dimaksud adalah hasil dari pulpen. Apa? Tulisan. Tulisan siapa? Ya tulisan Allah. Namanya apa?
ayat-ayat Allah ada berapa? Ada dua. Ada ayat yang tersurat, ayat kitabiah Al-Quran. Ada ayat yang tersirat, alam semesta, fenomena alam. Ini juga merupakan ayat Allah yang harus kita baca. Mbuh paham mbuh ndak? Dari metode allama bil qalam, outputnya adalah orang-orang pinter. Izin saya pakai bahasa output soalnya nunggone pesantren teknoprino. Terserah pesantrenmu dikasih julukan teknopreneur, tapi pesen saya jangan tinggalkan kitab salaf, jangan tinggalkan kitab kuning. Ini yang merupakan sanadnya lurus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah digabung dengan metode yang modern monggo, tapi ini pesan saya, nek tinggo gak tinggo ya wis. Saya hanya pesen no. Pokoknya pengajaran model kitab kuning, model pesantren ini jangan ditinggalkan. Itu aja pesan saya. Lek atek ngono wis tak jamin hilang barokah. Wis to kapan gak mengadopsi pesantren salaf, udah meninggalkan sistem pengajaran kitab kuning, pesantrennya akan menjadi pesantren yang taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal minal aidin wal. Bener, pokoknya nggak akan ada berkahnya tuh. Nah, metode pengajaran allama bil qalam melahirkan orang-orang pinter. Sedangkan allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajar manusia dengan cara yang tidak rasional, dengan cara yang nggak bisa dinalar. Namanya al hikmah wal barokah. Ini akan melahirkan orang-orang benar. Nah, coba kita perhatikan redaksi Al-Quran antara allama bil qalam dengan allamal insana ma lam ya'lam. Ini nggak pakai huruf atof, nggak pakai kata sambung. Redaksinya bukan seperti ini, alladzi allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam. Nggak ada wawunya. Juga tidak seperti ini, alladzi 'allama bil qalam tsumma 'allamal insana ma lam ya'lam. Enggak pakai tsumma, tapi langsung alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya kamalul ittisal, bahwa antara 'allama bil qalam dengan 'allamal insana ma lam ya'lam ini kesatuan yang enggak bisa dipisah. Allama bil qalam harus allamal insana malam ya'lam, allamal insana malam ya'lam harus allama bil qalam. Artinya orang itu ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter. Jangan cuma pinter tapi nggak bener, jangan hanya bener tapi nggak pinter, malah mumet iki. Mungkin yang sering dengar ceramah saya pernah sampaikan dalil laisa kullu pinterin beneran wa laisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu benar, tidak semua orang benar itu pinter. Ada orang pinter yang tidak benar, ada orang benar yang tidak pinter. Kalau bisa jadi orang itu ya pinter ya benar, ya benar ya pinter. Kalau nggak bisa, mending jadi orang benar meskipun nggak pinter daripada jadi orang pinter yang tidak benar. Karena meminterkan orang benar lebih mudah daripada membenarkan orang pinter. Malah mumet gue. Apalagi orang yang sok pinter. Karena biasanya orang pinter, orang sok pinter itu punya akidah sendiri, namanya akidatul ngeyeliyah. Dia punya hujah, punya disertasi, wah angel dikandani. Makanya luwih gampang nuturi santri timbang nuturi kiai. Apa maneh nyeramai tukang ceramah. Angel pol. Kalau saya ditanya siapa makhluk yang hidupnya paling susah diatur dan dinasehati, jawabannya tukang ceramah. Ya Allah, ngapunten. Nah, gini loh ya,
Bener kalau nggak pinter itu menjengkelkan, konyol dadine, nganyelke jare wong Jawa Tengah, nganyelke jare wong Jawa Timur, ngregetno wong. Bener kalau nggak pinter, orang ditanya baik-baik, Mas dari mana Mas? Dari belakang. Lah mau kemana? Ya mau ke depan. Ini bener emang dari belakang mau ke depan no. Ya namanya orang jalan itu ya dari belakang mau ke depan, bener. Tapi ini nganyelke, menjengkelkan gitu loh. Dari mana sih Mas? Dari sana. Mau kemana? Ya ke sini, bener. Tapi itu nggak pinter namanya. Ditanya rumahnya mana Mas? Nggak saya bawa. Bener apa salah? Ya bener. Rumahmu itu lo mana? Alamat rumahmu bawahnya langit. Allah, itu bener tapi nggak pinter, nganyelke itu loh. Ya lucu, konyol orang bener kalau nggak pinter. Ke pasar pakai motor, parkir motornya tepi jalan, tinggal belanja. Selesai belanja mau ngambil motornya, nggak ada, motornya hilang. Dia nggak mau lapor polisi, nggak sedih, malah ketawa, guyu-guyu seneng gitu loh. Lah temennya kaget, kamu tuh aneh, motormu hilang kamu nggak sedih, nggak lapor polisi, kok malah ketawa-ketawa. Aku seneng, alhamdulillah. Biasanya itu sering tak naiki itu nggak hilang, hilangnya kok pas nggak saya naiki. Coba hilangnya pas saya naiki kan saya ikut hilang. Ini kan bener ini. Tapi konyol ini namanya. Engkau suwe-suwe kehilangan bojo yang ngono, alhamdulillah bojoku hilangnya kok pas gak tak tumpahi. Lah nek ilange pas tak tumpaki aku ora ya katut ilang ngono. Wong kemplo iki jeneng. Ini namanya bener kalau nggak nggak usah cerewet. Gak melu nyangoni cerewet. Sekarang itu hitungannya per menit ya. Jadi pinter kalau nggak bener keblinger dan punya potensi merusak tatanan. Itu orang pinter yang nggak bener. Ada loh santri pondok pesantren Technopreneur As-Sofa, pinter. Kiainya juga mengakui kalau santri itu pinter, guru-gurunya juga mengakui emang pinter. Ujian itu nilainya top, nahwu sorob nilainya 9, Quran hadis nilainya 9, qawaid nilainya 9, ujian fikih nilainya 9, tapi sholat subuhnya jam 9. Nah, ada ini orangnya sekarang pakai baju warna putih. Itu kan pinter tapi nggak bener. Halo? Paham enggak ya ini ya? Namanya alim tapi tidak amil. Ya Allah. Dilanjut enggak ya ini ya? Ngapunten, mohon maaf banget. Mohon maaf. Kayak ada orang yang pinter jadi panitia pengajian, pinter narik iuran. Tapi dia sendiri nggak ikut nyumbang. Ada nggak kira-kira? Oh, ada. Sekarang orangnya pakai kalung, keplek panitia itu loh orangnya pakai. Loh, orang yang pinter ceramah, pinter menguraikan dalil, ini belum tentu pinter mengamalkan isi ceramahnya. Nggak usah keplok, nggak lucu. Nanti arahnya mesti ke aku lagi. Wah iya tak antemi pisan no. Ora nyumbang ngono. Ya Allah. Yang merusak tatanan itu bukan orang goblok, maaf. Orang pinter, betul? Makanya maling pinter dengan maling goblok jauh lebih berbahaya maling pinter.
Maling goblok paling yang dicuri ayam. Itu aja ayamnya belum ketangkep, dianya udah ketangkep. Ya goblok kok. Tapi kalau malingnya pinter, dapatnya triliunan. Nggak ketangkep, nggak ketahuan. Yang ketangkep ketahuan itu masih goblok itu. Belum pinter, yang bener-bener pinter dapatnya triliunan. Yang nggak ketahuan, nggak ketangkep, oh pinter. Itu aja kalau mendatangi acara kemanapun masih dipanggil yang terhormat, yang terhormat. Padahal bajingan tengek loh itu. Ya karena pinter masih tetap dipanggil yang terhormat. Gini, kalau cuma pinter maaf, kiai-kiai dulu, kiai-kiai sepuh dulu ya, nggak ada yang punya gelar akademis. Titel yang aneh-aneh nggak ada. Coba carikan saya kiai sepuh yang punya gelar sarjana. Siapa? Syekhona Kholil Bangkalan, DRS Kholil, enggak. Mbah Yai Soleh Darat, Insinyur Soleh Darat, enggak ada. Enggak ada. Apa mana saiki? Ya Allah. Gus Rahman ini jenenge coba ta asline. Abdurrahman apa Fathur Rahman? Nur Rahman. Iku malah gak ngerti. Ngono jare bolo. Aku ki asline pengen ngetes ngerti jenenge apa ora. Ternyata ndak tahu. Lo sekarang ini lo, orang itu titelnya kadang lebih panjang daripada namanya. Lo ya toh, depan udah Prof, DR, DRS, IR, sembuh apa ae. Kadang jenenge singkat jenenge mean dugel ngono toh. Belakang masih ada MSI, MPDI, MHI, wis PSD, terus wis mbah apa ae kono ana MM, MH, terakhir BH ngono gelar iki. Sembuh. Kiai dulu, maaf, ndak ada yang punya gelar sarjana, itu ndak ada. Syekhona Kholil Bangkalan, Mbah Yai Soleh Darat, coba Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, apa gelare? MM. Nggak ada. Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Mahfud Termas. Nggak ada yang punya gelar, tapi beliau-beliau berhasil mengantarkan santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi orang-orang hebat. Ayo, contoh ya, Mbah Yai Kholil Bangkalan, Mbah Yai Soleh Darat Semarang punya santri namanya Muhammad Darwis. Setelah diajar oleh Syekhona Kholil, diajar oleh Mbah Soleh Darat, melanjutkan belajar menuntut ilmu ke Mekah, pulang ganti nama Ahmad Dahlan, mendirikan Jam'iyah Ijtimaiyah Waddiniyah Muhammadiyah, ormas besar di Indonesia. Santri satunya lagi namanya Hasyim Asy'ari. Setelah belajar nih gue Mbah Yai Kholil Bangkalan, Mbah Soleh Darat, belajar lagi ke Mekah, pulang mendirikan Jam'iyah Ad-Diniyah Wajtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, organisasi yang terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di seluruh dunia. Oh no. Gurunya emang nggak ada yang punya titel sarjana. Lo ngene iki terus santri-santri, ya udah kalau gitu saya nggak usah kuliah, ya tetap lanjut kuliahnya biar pinter. Zaman sekarang santri kok on, nggak boleh ketinggalan, terus kuliahnya. Tapi namanya al hikmah wal barokah. Untuk mendapatkan hikmah dan barokah dengan jalur bener ini harus prioritas. Maksud saya seperti itu. Lah, loh. Bahkan kalau mau jujur,
para pendiri negeri ini banyak yang dari kalangan santri. Loh, siapa yang pertama kali menerima Pancasila menjadi falsafah negara? Bukan kelompok yang katanya modern, bukan, kalangan sarungan, kaum santri yang pertama kali menerima Pancasila sebagai falsafah negara. Loh, kok saya katakan banyak pendiri-pendiri negara ini dari kalangan santri? Ya iya, pejuang-pejuang kemerdekaan banyak dari kalangan santri. Iya, nah termasuk di dalamnya kiai, karena kalau kiai pasti santri. Kok begitu? Iya, sekolah zaman penjajahan, dalam hal ini Belanda lah, itu yang ada hanya sekolah miliknya Belanda. Yang boleh ikut sekolah hanya anaknya orang pribumi yang ningrat, yang bangsawan, minimal anak wedono, jabatan di bawah bupati, di atas camat. Kalau nggak ningrat, bukan dari kalangan bangsawan, nggak boleh ikut sekolah. Belajarnya kemana? Rata-rata masyarakat belajarnya anak-anaknya itu ya ke pondok pesantren larinya, karena mau ikut sekolah punya Belanda nggak boleh. Maka larinya ke pesantren semua. Nah, di pesantren inilah mereka digembleng keimanan yang kokoh, ditanamkan kecintaan kepada tanah air, dikobarkan semangat jihad, semangat patriotisme untuk memberantas bentuk kolonialisme, bentuk penjajahan terutama di Indonesia. Ngono iki dirungokno apa ora to? Halo? Sehingga jangan heran kalau kiai itu mempunyai magnet yang luar biasa, karena mulai dulu masyarakat itu solusinya ke kiai, masalah apapun. Sehingga yang bisa menggerakkan semangat juang melawan penjajahan itu diantara juga para ulama. Lihat tuh itu pahlawan-pahlawan nasional, itu baru yang tertulis dalam sejarah. Yang nggak tertulis lebih banyak lagi, kalangan kiai, kalangan ulama. Ada Pangeran Diponegoro, kiai besar, ulama. Beliau namanya kan Raden Ontowiryo, Abdul Hamid nama beliau, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah, alim alamah, ulama Pangeran Diponegoro. Makanya lihat itu fotonya, pakai jubah, pakai sorban, diikat di kepala, naik kuda nyoncong keris. Pernah ngelihat fotonya Pangeran Diponegoro pakai helm? Itu Satria Baja Hitam itu. Ada Kiai Mojo, ulama besar. Ada Kiai Sultan Hasanuddin, sampai tekan Kiai Sultan Ageng Tirtayasa, Kiai Sultan Agung Hanyokrokusumo, Kiai Imam Bonjol, Kiai Tengku Umar, ulama-ulama itu. Halo? Ya Allah. Loh, makanya layak kalau diperingati sebagai diberi apresiasi, dihargai, ada peringatan Hari Santri itu layak sekali. Berawal dari peristiwa 10 November yang diinisiasi oleh resolusi jihad Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober itu. Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa melawan penjajahan bagi setiap mukallaf umat Islam yang sudah akil balik, yang berada pada jarak yang diperbolehkannya mengqashar sholat, hukumnya adalah fardu ain. Berangkat kabeh. Loh, sampai pimpinan tentara sekutu yang namanya Jenderal Malabi, tentara sekutu gabungan dari Belanda, Inggris dan Amerika, persenjataannya lengkap, canggih teknologinya, tentaranya profesional. Itu yang membunuh pimpinannya yang bernama Jenderal Malabi siapa? Santri. Sorry, bukan tentara, bukan polisi. Waktu itu tentara polisi belum terbentuk. Itu yang membunuh santri. Saya tahu sendiri pas nonton filmnya itu. Nah, saya dari mana taunya kalau nggak dari film? Film kan fakta sejarah. Ngono loh. Loh, apa TNI Polri itu baru terbentuk resmi tahun 1947 kok. Loh, siapa dulu komandannya? Para kiai. Ada Mbah Yai Wahab Hasbullah dari Jombang, ada Mbah Yai Maskur dari Malang. Loh, ada Mbah Yai Abbas dari Buntet.
Pasukannya ya para santri gitu. Maka pantas kalau diapresiasi pemerintah ada peringatan hari santri. Kenapa enggak peringatan hari kiai? Lah ini kalau dituruti nanti ada peringatan hari bunyai, ada peringatan hari Gus apa? Gus Ragil. Ya ini nanti diperingati kematiannya ya. Kalau dituruti gini loh, santri itu lebih umum. Kalau kiai pernah jadi santri dan meskipun sudah kiai jiwanya tetap santri gitu. Tapi kalau santri belum tentu bisa jadi kiai ya. Makanya ada peringatan hari buruh tapi nggak ada peringatan hari majikan. No peringatan hari juragan nggak ada, karena kalau majikan umumnya pernah jadi buruh. Lihat orang-orang yang sekarang jadi majikan, orang-orang yang sekarang jadi bos. Dulu sebelum bos ya jongos, buruh dulu. Lah ini sekarang duitnya banyak, yakin dulu buruh. Ini mana lagi yang duitnya banyak? Nah ini juga, ini dulu ya podo buruh semua. Kalau juragan majikan itu rata-rata pernah jadi buruh. Tapi kalau buruh belum tentu bisa jadi majikan. Maka ada peringatan hari anak, nggak ada peringatan hari orang tua. Karena kalau orang tua semua pernah jadi anak, anak belum tentu sampai jadi orang tua. Nah, yang benar itu dulu ada peringatan hari ibu 22 Desember, nggak usah pakai peringatan hari bapak. Belakangan bapak ikut-ikutan. Yang benar ya peringatan hari ibu bukan hari bapak, karena semua bapak dilahirkan oleh ibu. Oh, no. Dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Yang banyak jasanya kepada manusia itu ibu bukan bapak. Bapak kan cuma panitia penyelenggara. Loh gitu. Sehingga ibu itu istimewa. Lagi kerja misalnya pas hamil itu ibu boleh minta cuti hamil. Tapi bapak nggak boleh minta cuti menghamili, nggak boleh. Kok angel jare ini? Nah, karenanya, piye maksudnya ngaji kok ra entuk uwes? Sebentar, ini kiai yang menggerakkan santri-santri. Ngapunten. Makanya kalau dirunut kiai dengan para santri yang sentralnya di pondok pesantren ini melakukan penggemblengan. Ini kalau dipikir nggak nalar Bapak Ibu. Coba maaf ya. Tentara sekutu itu loh, senjatanya canggih, modern, pasukannya terlatih, profesional. Lah santri rakyat Indonesia waktu itu senjatanya cuma bambu runcing, maaf bahasa Inggrisnya the pucuan, bambu dilincipi itu. Ada lagi rotan terus sama kerikil. Nah ini ayo ahli strategi perang mana yang bisa bisa menggadokkan wong bambu runcing kok bisa menang lawan ya bedil ya bom iya kok bisa menang. Ini kalau nggak ada campur tangan dari Allah. Maka komando dari Bung Tomo itu ijazahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya tahu pas maca buku tuh, maca buku bahwa pekik merdeka digabung dengan kalimat takbir Allahu Akbar dalam satu nafas. Itu ijazahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Bung Tomo, ayo arek Surabaya, itu ya di dalamnya banyak santri. Itu Bung Tomo pekik merdeka Allahu Akbar, itu merdeka dengan Allahu Akbar dalam satu nafas. Ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga mendengar merdeka Allahu Akbar, ini tentara sekutu gregeli. Ijazah soalnya gitu loh. Nah senjatanya kerikil loh.
kerikil itu loh, tapi diriadoi, ditirakati. Kerikil, bacakan ayat waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Sebulne nang kerikil ini ana tenge penjajah lewat, diantem nganggo kerikil, meledak dar. Ya meledak, mosok meledak crut. Engko ya bojomu kuwi meledak. Loh, jet tempur penjajah, jet tempur penjajah. Mbah Yai iki nganggo sorban, watu delek ning sorban diumet-umetno ngene. Ae hantem nih kae ning gone pesawat jet tempur. Meledak, sarunge cap mangga. Kerikil loh itu. Dari jet tempur kena lempar meledak, dah, ngono. Udah sembarangan. Nah sekarang jiwa-jiwa seperti itu harus tetap kita tanamkan kuat, sehingga saya pesan untuk santri-santri, bekali diri kalian dengan ilmu yang cukup, iman yang kuat, akhlak yang baik, sehingga kalian bukan hanya sekedar pinter tapi juga harus bener. Ya pinter ya bener, ya bener ya pinter. Kalau sering saya sampaikan, ada ilmu dini, ada ilmu profesi, ada ilmu kreasi. Ini ilmu dini didapat melalui ngaji ya di pondok-pondok pesantren, ilmu profesi melalui sekolah formal mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sedang ilmu kreasi itu melalui realita kehidupan. Maka ke depan santri diharapkan harus mempunyai IQ, EQ dan SQ yang lengkap, intellectual quotient, emotional quotient and spiritual quotient. Understand? Nah, ngono wis gak ngerti ya wis pokoke yes ngono, aku seneng untuk menutupi gobloknya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu namanya ulul albab, generasi yang betul-betul diharapkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Makanya di sini ngaji, zikir, pikir. Alhamdulillah ada majelis-majelis zikir gabungan dari beberapa perumahan. Ya nanti pas sentralnya di pesantren ini, mudah-mudahan istiqomah madad ila yaumil qiyamah. Asal majelis-majelis zikir itu terus kita jalankan dengan istiqomah, Indonesia nggak akan bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus makanya kalau ada upaya berantas tahlilan, berantas zikiran, ngimpi itu namanya. Ada orang mau berantas tahlilan di Indonesia itu bukan hanya ngelamun, itu ngimpi itu. Lah pesantren di Indonesia ini jumlahnya ratusan ribu dengan jutaan santri, semuanya diajarkan tentang tahlilan, mau diberantas oleh beberapa ekor manusia. Ngimpi kamu mau berantas tahlilan di Indonesia, mau berantas zikir di Indonesia, mimpi kamu. Indonesia ini mulai ujung barat sampai ujung timur tersebar pesantren-pesantren yang semuanya mengajarkan tahlilan, yasinan, zikiran. Ini ya tadi memadukan antara agama dengan budaya. Tahlil la ilaha illallah agama, tahlilan budaya, mulono berkate. Yasin syariat, yasinan adat, ngono tok. Ngaji perintah agama, pengajian budaya. Lo tahlil itu kan la ilaha illallah. Kalau subhanallah namanya tasbih, kalau Allahu akbar namanya takbir, kalau la ilaha illallah namanya tahlil. Nah, tahlil berarti agama, tiga budaya, tahlilan. Loh, aneh
Tahlil boleh, kalau tahlilan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Aneh. Padha karo katok boleh, katokan. BH boleh, BH-an enggak boleh. Aneh. Terus jadi ini ulul albab itu ya ngaji, zikir, pikir, ngaji, pikir, zikir. Jadi ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, inspiratif, imajinatif, inovatif. Pesantrennya teknopreneur, atine tertib, uteke lantip, tangane urip, jasadiyah, akliyah, dan kolbiyah. Sehingga santri itu harus bisa olahraga, olah rasa, olah rasio, ngerti, pinter, prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyopir, nek duwe musuh wani melintir. Santri ya ngono. Jadi ya moralitas, kreativitas sekaligus mampu menyelesaikan persoalan kriminalitas ke depan seperti itu. Dah kesel kurang sarung. Ya udah, ayo sapa sing njaluk sarung, coba mana sebentar. Ya itu kamu yang pakai belangkon sini, ngacung kok ini belangkon. Sini. Terus ya, sini sayang, kamu berani gak? Enggak berani ngono kok. Kamu mau naik? Ya wes. Ya itu cewek satu, sini. Ayo. Enggak apa-apa, sini. Ya. Bentar, udah 3 dulu. Ayo 3 dulu. Duduk dulu. Kamu yang pertama ya? Ojo ngenderek kayak petik gering ngono. Ya izin ya, tak panggil sini ya. Bentar. Halo. Sini. Kayak guys, kadung guys. Halo. Ini. Dah, kalau tak tanya nanti jawabnya harus tegas. Mic-nya jangan jauh-jauh dari mulut. Wis ngene terus ya, nek perlu emploken mic-e. Biasanya kalau tak ajak ngomong jawabnya pakai mic. Gak boleh gini, deketin terus. Pegang. Mulai kan? Itu di bawah sudah ada mic-nya. Deketin ke mulut. Nah, udah terus gitu, kurang naik dikit. Nah, udah jangan diturunin. Namanya salam dulu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, loh, jangan diturunkan. Namanya siapa? Aldo? Ya. Alamatnya mana? Perum Nuansa. Perum Nuansa. Asli dari Perum Nuansa itu atau pendatang? Asli. Asli. Kelahiran Perum Nuansa. Bapak dari mana? Solo. Bapak dari Solo. Ibu dari mana? Dari Klaten. Oh iya. Lala wong ketara peranaan Jawa. Guayae ngomong asli dari dek. Enggak bisa bahasa Jawa sama sekali. Bisa bahasa Jawa? Pakai mic. Enggak bisa bahasa Jawa. Oke. Bapak dari Solo, ibu dari Klaten. Ya. Kalau di rumah komunikasi sehari-hari pakai bahasa apa? Kalau bapak sama ibu pakai bahasa Jawa. Bapak sama ibu pakai bahasa Jawa. Terus? Kalau aku pakai Indo. Gayamu. Lah ini jenenge wong Jawa sing ilang Jawane. Udah berubah jadi gibas. Agak sini. Dah. Masih sekolah enggak Aldo? Masih. Sekolahnya di mana? Di Man 3 Tangerang.
Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Dah. Kamu kok angkat tangan? Pengen dipanggil? Yang lain diem. Ayo, nggak ngomong tak suruh turun, ganti yang lain. Pengen dipanggil? Iya. Terus kalau udah dipanggil? Dapat sarung sama duit. Oh, dapat sarung sama duit. Kayak yang di HP-HP itu. Iya. Kayak yang di YouTube, di TikTok, di IG itu. Iya. Ya, tapi kan sebelum dikasih sarung sama duit kan diseleksi dulu. Pantes dikasih apa enggak? Kan harus tampil dulu. Itu ada yang tampilnya sholawatan, ada yang ceramah, ada yang pidato, ada yang azan, ada yang nyanyi, macam-macam. Punya skill apa, punya kemampuan apa. Lah, Aldo udah ngacung berarti kan udah siap. Kira-kira mau tampil apa? Ajan. Azan. Azan gaya Mekah, Madinah atau gaya Tangerang? Apa gaya Solo, gaya Salatiga? Ayo Aldo. Mekah. Oh Mekah, ya udah. Yes. Ayo yang tegas. Coba langsung. Ini belangkonnya punya siapa? Punya sendiri. Belinya di mana? Di Shopee. Oh, belinya di Shopee. Udah berapa lama itu belangkon belinya? Lupa. Lupa. 2 bulan? Kemungkinan. Nggak pernah dicuci ya? Ya udah, aduh, keren, nggak apa-apa. Ini kan budaya bangsa Indonesia. Nggak apa-apa. Ayo coba, kamu mau azan ya? Ayo coba, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadanya sebenarnya kurang tinggi Aldo, tapi nggak apa-apa. Nah, langsung hayya ala sholah. Kesewen loh. Langsung hayya ala sholah, ayo. Langsung hayya ala sholah. Hayya 'alas salah. Kayak ngadani mayat no kuburan ya. Iya kan? Asli. Bentar lagi malaikat mungkar nakir datang ya. Lah ini jenazahnya di sini. Ayo terus. Hayya 'alas salah. Asli kayak ngadani mayat no kuburan. Ayo terus. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah Aldo, kamu apa namanya? Mulai awal sampai terakhir dengerin ngajinya ya. Pakai mic. Iya. Datang ke sini jam berapa tadi? Jam 4 sore. Jam 4 sore udah datang. Pengen duduk di depan. Iya. Oh iya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus udah dikit aja. Yang kamu tangkap dari ceramah saya tadi apa? Dikit aja. Apa? Apa dok? Lu ceramah 1,5 jam lo Aldo, masa nggak ada yang ditangkap sama sekali?
Dikit aja loh. Apa? Tentang apa tadi? Tentang tembak-tembakan. Oh, tembak-tembakan. Nah, ya udah itu berarti, berarti yang masuk di otaknya dia ya tembak-tembakan tadi. Oh, ngancene kulino FF. Ya udah, tak kasih sarung. Mana tadi? Sarungnya Abah cap apa? Mangga. Mangga, emang sarung mangga udah mendunia kok sekarang. Sarungnya mangga batik Nusantara ini, Aldo. Ayo kata-kata dulu untuk sarung mangga, ayo. Kata-kata yang unik, ayo. Sarung mangga nyaman dipakai untuk setiap hari. Gak bisa kata-kata. Sarung mangga nyaman dipakai, nyaman pula dipelorot. Ngono to piye kok. Duit. Ini. Nah, iki Pak Kaji Samsul iki ngekeki dhuwit. Gak kabeh. Ngono, sarung mangga nyaman dipakai setiap hari. Potong kok. Ya gaeng kok yang lain masih banyak. No, iki tambahan maneh. Tambahan maneh. Hop. Engko kene aku ae. Udah, ini dari Pak Yainya ngasih. Kamu ngaji Qur'annya udah khatam belum? Udah. Khatam berapa kali? Lupa. Al-Quran itu ada berapa surat? 114. Nah, bener. Berapa juz? 30. Nah, udah khatam berarti ngajinya ya. Ya udah, tak kasih 500. Ngono tok ini 500. Ngono tok 500. Soalnya sarung 500. Ayo terima kasih sama Pak Haji Samsul. Makasih Pak Haji. Untuk Pak Samsul terima kasih atas rezekinya, semoga panjang umur, sehat selalu, berkah hidupnya, dan selamat dunia dan akhirat. Gak rugi oleh donga sakmono akeh. Iki Pak Yainya Gus Rohman. Dongakno Pak Yaine. Ayo. Dan untuk Kiai Nur Rohman, semoga panjang umur, sehat terus dalam mendidik santri-santrinya, lancar rezekinya serta istiqomah untuk Wes iki 500. Udah wes 500. Ayo kamu yang cewek. Ya. Ayo sini. Ayo Nduk. Apa? Ya pakai mic, kalau nggak pakai mic aku nggak denger. Polahmu lo Aldo. Mujahe gorong tak ombe nanti kutahno ambek arek iki. Wis oleh duit 500 malah jaine dikutahno. Wis udah nggak apa-apa Aldo, aman. Udah Nduk, salam dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Miftahul Jannah, sering panggil Jihan. Yang lain diem. Namanya siapa? Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Berarti namanya la ilaha illallah ya. Miftahul Jannah. Dipanggil Jihan. Dipanggil Jihan. Ya wes gak apa-apa. Alamatnya mana? Di Jakarta, Tegal Alur. Jakarta, Tegal Alur. Mondok di sini. Iya. Oh, kelas berapa kamu? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Udah berapa tahun di sini? Baru 1 tahun mau 2 tahun. Baru 1 tahun. Mau 2 tahun. Kamu mondok di sini itu inisiatif kamu sendiri apa orang tua kamu? Tadinya disuruh, cuman saya kebujuk.
Tadinya disuruh, yang nyuruh siapa? Orang tua Orang tua kok tahu kalau di sini ada pesantren? dari Google. Hah? Dari Google. Oh dari Google. Oh alah dipasang no Google. Terus, nah, Enak? enak? Apanya? Yang enak apanya? Coba enaknya mondok di sini itu apa? Biar nanti yang lain nyusul mondok ke sini. Menurut kamu enaknya apa? Temanannya di sini main bagus, terus juga pelajarannya bagus. Temannya lumayan bagus, juga pelajarannya bagus. Oke, pelajaran yang bagus itu kayak apa bagusnya? Contoh. Kayak korinya lumayan. Hah? Kori diajarin sama Pak Yai. Gimana? Kori Koriknya sering diajarin sama Pak Yai sendiri. yang ngajari Pak Kiai sendiri. Iya. Oh Pak Kiai lumayan. Kayak gitu. Lumayan ya. Enggak bagus. Pak Kiai sendiri yang ngajari Iya. korik. Iya. Oh gitu ya. Korik lagi. Kok gak meyakinkan belas. Ya makanya seneng aku subhanallah. Top. Terus apa lagi yang kamu suka? Koriknya Dari terus. kitab kuningnya, terus juga dari pelajaran agamanya. Nah, terus kitab kuning yang kamu tahu apa namanya kitabnya? Yang kamu tahu aja di antaranya apa? Apa ya? Apa? Eh, Apa kitabnya? Fathul Qorib, Oh Fathul Qorib. Yang ngajar Pak Kiainya sendiri? Pak Ustadz Subhan. Mana Ustaz Subhannya? Oh ya itu. Top. Lah seneng aku. Takrib aja ditinggal. Pesantren wis ninggal takrib wis to ilang barokahe. Hasil tirakat soalnya. Bener itu. Ya top. Terus itu maunya Mau apa? dikasih ke Pak Yai. Hah? Mau dikasih ke Abah. Mau dikasih ke Abah? Nah, Ini maksudnya, oh ini lukisan. Iya. Lukisannya kamu. iya. Terus dikasih ke aku. Iya. Kenapa kamu kok ngelukis ini? Pengen aja. Hah? Pengen. Oh pengen aja. Pengen Lah ya, dikasih. lah ya kenapa kok pengen ngelukis aku? Ini lukisannya kamu apa lukisannya teman kamu? Punya aku sendiri. Punya. Terus kamu memang Jihan memang pengen maju. Pengen ngasih dong. Oh pengen ngasih ini aja. Ya udah turun lagi udah nggak. Apa memang didorong sama teman-temannya disuruh maju tadi? juga. Hah? Iya didorong sama. Oh didorong-dorong sama temennya. Ayo Jihan maju, Jihan maju, Jihan maju. Kayak gitu. Terus kenapa teman-temannya kok nyuruh Jihan yang maju? Karena mau ngasih itu. Karena mau ngasih ini. Jadi judulnya ini. Makasih ya, lo fotoku kok ngene dadine Jihan. Nah, ini karya natural. Enggak apa-apa karya natural. Wis tak anggap mirip ngono ae wis. Pasti belajar. Hah? Pasti belajar. Ya namanya semua, saya aja ceramah juga belajar, Pak Yainya ini juga belajar, hidup ini belajar Jihan, terus dan terus belajar. Makanya ayat pertama itu Iqra, suruh belajar. Ini udah keren kok lukisannya ini. Matur suwun Jihan, matur suwun. Berarti kamu ngefans ke aku ya? Hah? Iya. Oh iya. Emang pernah dengar ceramahnya aku sebelumnya? Lewat di beranda di TikTok. Oh lewat di beranda TikTok ya emang aku FYP gak kaya iki. Apa mana iki? Ya udah makasih Jihan. Sekarang Jihan mau baca kitab apa mau qori? Coba sedikit. Mau nadom apa? Alfiyah? Udah Alfiyah pelajarannya belum? Udah Alfiyah? Alfiyah apa Imriti? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Wah keren. Kamu mau tampil nadom apa? Al-Wajiz. Hah? Al-Wajiz. Ayo coba ayo. Dari Kalamuna. Hah? Dari Kalamuna. Iya coba ayo. Kalamuna labdun mufidun kasakim wasmun wafilun summa arafunil kalim haka huruf jari wa yamid ila hatta hola asyada fi anala mudmun durub bala muqaywaun wa tawakafu wal bawala ala wa mata wa'ithmu bitanwini wa bi'uri farafin wafin wa bilamin wa alim. Teman-temannya itu semuanya udah hafal Alfiyahnya? Udah ada yang sampai 200. Udah ada yang sampai 200. Kalau Jihan sendiri udah sampai berapa? 200 juga. 200 juga? Itu bab apa sampai 200 itu?
Nggak tahu ya. Total semuanya nadomnya ada berapa? Ada 1.000. Cuman yang di pelajaran sampai 5.000 di sini. Oh, di sini sampai 5.000. Sampai 500. 500. Aku pengen ngerti nadom Alfiah sing sampai 5.000 ki karangane Kiai Nur Rahman dhewe iki. Kok iso tekan 5.000? Nadomnya ada 1.000 tambah 2. Yang dipelajari ada 500 ya. Iya. Ayo udah semangat ya belajarnya ya. Iya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa nanti? Arkeolog sama arsitek. Loh, pesantrennya teknopreneur jadi santri pengen jadi arkeolog sama arsitek. Jadi untuk arsitek bangunan, nanti arkeolog ini kerangkanya ini yang diteliti. Masya Allah. Top kamu, yes, ini tak kasih. Oke, agak duitku, yes. Tuh, teman kamu ada berapa? 25. Hah? 25 sudah. Om Adek, makasih. Berapa temennya? 25. 25. Saya cuma nanya aja kok. Mbah Jihan, angel Jihan. Nah, karena kamu belajar di sini santri, ini ada dari Om Ade, ada dari Pak Kiainya juga, ada dari Pak Haji Samsul, Masya Allah. Hah? Pak Wandi juga ngasih, ini Pak Wandi ini, Pak Wandi, Pak Haji Wandi ini. Nah itu, Haji Spot Jantung. Ini kemarin berangkat haji spot jantung. Udah ngerti ada aku berangkat haji nekat. Karepe pengen murah tapi nokono dioyak-oyak. Gue duit lho nggo apa? Berangkat kaji kok ngirit. Ini tak kasih 1 juta. Makasih, Pak. Nah. Dah, temennya kamu yang 25 itu biar membeli aja. Orang nggak ikut naik kok. Dah itu aja, kamu mau tampil itu aja? Nggak mau tampil lagi apa? Misalnya mau sholawatan atau mau apa? Enggak ya? Ya udah turun. Makasih ya. Nah, makasih. Dah. Husen anaknya Gus Ragil, ada nggak Husen anaknya Gus Ragil? Ayo naik sini. Ayo naik sini. Ayo kamu dulu sini kamu dulu sini. Ayo ini, ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Nama saya perkenalkan, nama saya Mandala Yudita Aguero. Mandala Yudita Aguero. Aguero. Wah kayak pemain Argentina aja jenengmu. Alamatnya mana? RT 6 RW 1. Sini kelurahannya sini. Apa kelurahannya namanya? Raja Kasri. Hah? Raja Kasri. Bener? Iya. Rajek Asri. Oh, Rajek Asri. Iya. Kamu sekolahnya di mana? Di sini. Di sini juga. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Berarti udah khatam Alfiahnya? Belum. Sampai berapa nadom udah? Baru 12-an. Oh, baru 12 nadom. Lah tadi aja udah sampai 200. Kalau yang itu Imriti sama Alpia aku udah 253. Oh, kalau sama Imritinya. Nah, ya udah. Kamu sekolahnya kelas berapa tadi? Kelas 11. Kelas 11. Ngambil jurusan apa? Gak ada. Nggak ada. Cita-citanya. Admil. Admin. Admil. Wah, iki admin tukang operasional Facebook iki. Admin apa nanti kamu? Admil. Oh, Akmil. Sang semangat ngene lah pengennya di Akmil. Akmil itu ojo kelintur ngono. Kamu berarti pengen jadi tentara? Iya. Wah, nanti kamu pilih angkatan darat, angkatan laut apa angkatan udara?
Angkatan Darat. Angkatan Darat. Iya, tepuk tangan, nggak apa-apa. Lu santri kok bisa jadi apapun, siapa tahu nanti kamu jadi Panglima TNI. Amin. Nah, ngono wis. Dah, kamu mau tampil apa? Nadom. Nadom, kan tadi sudah nadomnya. Ganti, jangan yang nadom lah. Kori. Kamu ikut belajar kori diajarkan? Belajar. Belajar. Coba sedikit aja. Sedikit aja yang diajarkan sama beliau. Ayo, hadap ke sana biar nggak malu sama kiainya. Ayo, cepet. Ayo sedikit aja yang diajarkan sama beliau. Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Udah cukup. Cukup berarti melu. Cuma dadine yang ngene iki. Iki korik salah kedaden. Lah memang itu juga butuh bakat gitu loh. Tapi kalau mau belajar nanti tetap bisa, nggak ada yang nggak bisa. Teman kamu yang laki-laki jumlahnya ada berapa di sini? 15-an. 15-an? Iya. Kalau seluruh santri putra jumlah totalnya berapa di sini? Santri putra. Loh kok nangis kamu? Santri putra ada berapa jumlah total? 16. Hah? Ya mudah-mudahan ke depan santrinya tambah banyak ya. Amin. Nah, belajar ya udah. Nih karena kamu belajar. Yo. Ini kamu terima kasih ke ini yang ngasih-ngasih. Terima Masya kasih. Allah. Kamu udah berapa tahun mondok di sini loh? Baru setahun. Kabeh ngekei iki. Tak pikir nyawer aku. Bukan langsung nyawer. Ya udah nih. Nih, kamu tak kasih duit nanti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 juta. Nih. Ngono tok lek 1 juta wesane. Wes. Santri soalnya, nggih. Ayo selawatan sama aku. Mau nggak? Oh nggak mau ya udah. Mau lo ketemu saya di rumahnya apa jenenge Mas Odi. Tes sepol. Tak tanya, kamu nggak ikut abahmu? Nggak. Abahmu sekarang di mana? Selawatan di sana. Lah kamu nggak ikut? Kan sudah kemarin nanti mau nyusul. Namanya kamu siapa? Abahmu siapa namanya? Malu jadi. Malu. Bisiin aku bisiin. Gus Lakil. Nanti kan kamu yang bilang kayak gitu. Ya udah kalau nggak mau ya udah nggak dikasih duit sama abah. Kamu mau tak kasih duit? Ini udah ada katanya. Itu kan tadi dari abah ya. Tadi dikasih siapa? Itu jerene ini yang ngasih. Enak, itu yang kemarin itu belum ngasih ke kamu. Abah itu yang ngasih. Kamu bisa sholawatan nggak sayang? Bisa ndak? Bisa. Ayo sholawatan bareng abah yuk. Oh enggak udah ya wes nggak gelem ya wes. Ya udah ini jam 12:30 wisan. Wes. Pokoke iki batiku iki. Dah, matur suwun. Tak gawe sesuk. Salahe dikeki aku. Bati aku. Dah matur suwun. Duh, ini tadi belum tak kasih sarung. Yang 2 ya. Ini tadi mana tadi? Siapa? Ini lupa aku sampean. Nah ini tak kasih sarung. Sampai lupa aku. Ada nggak yang bisa sholawatan bagus kayak Gus Ragil? Ada nggak? Sarung mangga. Ayo siapa ada nggak yang bisa sholawatan bagus? Ayo sini Arfan, sini. Tak kasih sarung Arfan. Tak kasih sarung sama duit. Ayo sini sayang. Ayo nemenin Husen. Husen nggak mau, Husen nggak usah. Arfan aja sini nak. Tak kasih duit.
Kalau nggak ada yang mau ya udah. Santri kamu, sini nggak apa-apa. Santri, oke kasih tepuk tangan. Ya udah, sini. Ayo nak. Ini aku saya ono duit iki lho. Iki malam ini sing tampil iki seneng iki ngono tok. Halo. Udah pakai ini ayo. Halo. Ayo sini sayang, ayo. Ayo nak. Salam dulu ayo, salam dulu. Salam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Zidan Alfai. Aslinya dari mana? Dari Rajab. Oh, Rajik sendiri. Mondok di sini. Sekolah doang. Oh, sekolah doang. Kenapa nggak mondok? Nggak bebas? Dulu pernah mondok di Al Hasaniyah terus pindah ke sini. Dulu pernah mondok di Al Hasaniyah. Al Hasaniyah terus? Temennya kagak enak sono, jadi pindah ke sini. Oh, di sono temannya gak enak terus pindah sini. Iya. Tapi di sini nggak mondok. Enggak, cuma sekolah. Oh, cuman sekolah, yaitu kabur kamu namanya. Yang ngajari kamu sholawatan siapa? Siapa ya? Kamu ikut belajar qori sama Pak Kiainya ini apa enggak? Ikut. Dapat berapa surat sudah? Berapa ya? Berapa? 2. Oh, dapat 2. Oke, sekarang sholawatan dulu. Nanti kalau sholawatannya bagus, tak suruh qori kayak beliau. Nanti kalau bagus tak kasih duit, kalau nggak bagus nggak tak kasih, tak suruh balik. Sholawat apa aja kan ini? Terserah. Mau sholawat apa kamu? Yang gampang aja lah. Yang gampang, sholawat Jibril apa sholawat Israel? Ayo coba sholawat apa? Ayo cepetan dok. Kamu udah gini kok tadi, udah persiapan mau baca sholawat apa? Ayo cepetan. Waktunya udah 12:30. Ya Rabbi bil Mustafa boleh. Ayo. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Maulaya salli wa salim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim. Udah, itu dibaca habis tahlilan. Udah nih tak kasih 500 saya 1 2 3 4 5. Masih lumayan gelem tampil. Nih sama tak kasih sarung. Tuh, sarung mangga, ayo kata-kata. Sarung mangga. Ayo cepet. Sarung mangga semakin di depan. Ya di belakang juga dipakai, di depan tok nanti dari belakang kelihatan nanti. Ya udah matur suwun, top semuanya. Ini udah jam 12:30. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Mohon doanya untuk Kiai Nur Rahman, juga pesantrennya, juga seluruh pengurusnya, juga orang-orang yang ikut berkontribusi dalam perjuangan pesantren ini. Semoga semuanya mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahin nabiyyi wa syafi'il ummah bi niyati al qabul jabati sulh hausulil amali wal ma'mul bi sayyidina rasul ala man lawaina wa ala man naw bi salafuna salihun najrakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin salatan nanalu bi sirriha hifdzal qur'ani wal 'amala bih warzuqna minhu 'ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ah buq'atan nafi'atan barakatan istiqamah